Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Bagaimana liburan pekan kemarin? Mudah-mudahan senang ya, walaupun di tengah hujan setiap harinya gitu ya. Yang penting tetap melaksanakan 5M ya. Apa aja? Cuci tangan, ya kan? Boleh memakai masker, ya. Tidak boleh berdekatan. Kemudian apa lagi? Jarang keluar dari rumah, gitu ya, hingga hindari kerumunan ya. Oke, baik, hari ini Pak Guru akan meneruskan materi yang kemarin ya, yaitu tema 7, subtema 1 pembelajaran ketiga ya. Itu. Dan gimana jalan-jalannya? Yang ke planetarium? Cukup senang ya. Oke, baik. Kita mulai saja untuk materi hari ini. Baik, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia ya. Menggali informasi teks secara sejarah secara lisan ya. Jadi menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Yang pertama adalah untuk menggali informasi dari teks lisan, kalian perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Jadi boleh dibaca ya, boleh dibacakan atau kamu baca sendiri ya. Setelah itu catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu diketahui ya. Ingat ya yang kemarin kita ajarkan tuh 5W ya. 5W 1H ya. Ingat ya. Kemudian dengan mencatatnya, kalian dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kalian dengar. Kalian juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan dengan isi teks yang telah kamu dengar ya. Jadi itu cara-cara menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan ya. Ini kalau secara lisan ya. Jadi dibaca secara lisan itu berulang-ulang gitu. Nanti kalian akan tahu ya apa informasi penting di dalam teks narasi sejarah tersebut ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah IPS. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Wow, kemarin kita bahas sebelum terjadinya penjajah ya. Masuknya penjajahan. Sekarang sudah mulai terjadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah ya. Nah, ini berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama adalah perjuangan rakyat Maluku. Tahu Maluku di mana? Tahu ya. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Nah, tentunya kalian masih ingat ya dengan 3G apa? Gospel ya, glory ya, wall itu adalah moto-moto yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Ya, nah singkat ya, 3G ya, yang gospel, glory, dan gold. Yang kedua adalah perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Ya, perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babullah, disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Akhirnya Maluku menang ya, mengusir Portugis dari negara ini, dari Maluku ini ya. Selanjutnya, perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, Cuk Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu masuk di hutan agar tidak mudah ditangkap. Wah, keren banget taktiknya ya.
dengan perang gerilya, yaitu menguasai hutan agar tidak mudah ditangkap. Nah, nanti kalian di buku paket itu ada tuh ya, gambar-gambar nama pahlawan ya. Gambar-gambar nama pahlawan Nusantara. Di antaranya ada yang namanya ya, yang di sini juga ada namanya ini apa namanya? Sultan Ternate, Sultan Khairun, Sultan Bulah. Itu ada ya. Kalian bisa lihat ya gambar-gambar foto-foto pahlawan nasional ya. Selanjutnya, perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Apa penyebabnya? Karena Belanda ingin menguasai Tapanuli. Wah, ibu benar penjajah ini ya, apa nih? Gospel, world apa glory nih ya, menguasai Tapanuli ya. Di Sumatera Barat juga terjadi perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ya. Sebabnya adalah politik adu domba Belanda ya terhadap kaum adat dan kaum padi. Jadi di Sumatera ini diadu domba ternyata ya oleh kaum adat dan kaum padri. Waduh, ini bisa bahaya. Memang itu taktik dari penjajah begitu ya. Kalau nggak mengadu domba, menguasai dan seterusnya. Wah, bahaya ya. Gitu. Lanjut, perjuangan rakyat di Jawa ya. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah luhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Kalau sudah masuk, menguasai, udah semena-mena dia penjajah itu ya. Jadi kalian bisa lihat nih, ada filmnya ya, film Pangeran Diponegoro di YouTube ya. Kalau kalian ada waktu silakan lihat ya. Bagaimana Pangeran Diponegoro ya lawan penjajah ya sama penjajah Belanda ya. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Wow, ternyata emang berburu licik penjajah ya. Pura-pura berunding ternyata ditangkap. Ya, itu adalah contoh perjuangan rakyat di Jawa ya, di Sumatera. Ada tadi sudah ya. Tadi ada apa? Ada Sultan ada apa? Sisingamangaraja ya kan? Itu. Kemudian dari rakyat Bali juga ada ternyata. Jadi perlawanan tuh ada di tiap daerah ya. Ya tidak suka nih ada penjajah ya gitu. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Biasa ini ya, pertama datang apa jadi teman, jadi lawan ya, gitu. Nah, perlawanan dipimpin oleh siapa? Oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga 1846 ya sampai dengan 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Wah, ternyata Belanda ya di Bali menguasai ya. Waduh, benar nih ya. Awalnya tadinya cuma berkunjung, lama-lama menguasai ya tadi 3G tadi ya. Gospel, glory dan gold. Itu dia ya. Nah. Kemudian di Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari. Memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Apa sih penyebabnya sehingga terjadi peperangan? Lagi-lagi tadi ingin menguasai kerajaan Banjar nih ya. Wah, benar-benar ya. Dari apa yang kedua apa? Belanda juga memonopoli ya, menguasai perdagangan. Hanya dia saja yang berhak untuk berdagang. Tambah lagi apa? Mencampuri urusan kerajaan. Wah, benar-benar kelewatan ya Belanda ini sebagai penjajah ya. Gitu. Datang menguasai tadi 3G tadi itu ya. Wah, benar ya. Oke. Baik, itu saja ya untuk IPS ya. Perlawanan sejarah ya. Perlawanan penjajah ya, dalam bentuknya negara Indonesia ini ya. Yang berikut adalah muatan PPKN ya. Ini kita bahas dengan PPKN. Yang pertama, faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Jadi ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang gemuk di Indonesia ini. Jadi ini
Indonesia ini benar-benar majemuk ya. Wah, berbagai macam suku ya, berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya. Ini karena keberagaman gitu ya. Oke, apa yang pertama? Faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa ya. Apa nih pengaruhnya? Ya bermacam-macam musim ya. Walaupun cuma 2 musim hujan dengan musim kemarau ya. Apalagi pengaruhnya bermacam-macam kegiatan ya. Ada kegiatan pertanian, perkebunan, nelayan ya. Gitu loh. Yang berikut adalah faktor sejarah Indonesia ya, yaitu adanya percampuran budaya asing ya, dengan datangnya negara-negara asing ya mengakibatkan kita ya bermacam-macam suku, bermacam-macam keturunan ya. Nanti kalian bisa lihat nanti ya, ras apa sebenarnya ras itu, apa sih keturunan itu. Jadi kalau bisa lihat ya, itu apakah kalian termasuk keturunan dari negara Malayu atau negara ya Afrika atau negara Arabia gitu ya. Nanti ada di situ ya. Nanti kalian bisa lihat di buku paketnya itu ya, macam-macam keturunan yang ada di dunia ini ya. Karena tadi bercampur budaya asing ya. Jadi misalnya Jakarta itu karena datang dari Cina ya banyak ya. Negara-negara yang bukan dengan Cina ya, seperti kayak misalnya baju-baju adatnya ya hampir mirip dengan Cina ya. Yang berikutnya adalah faktor keberagaman penampakan alam di Indonesia. Karena Indonesia tidak atas pulau-pulau, itu juga termasuk ya. Alam yang beda-beda akhirnya ya macam-macam mata pencarian yang ada di Indonesia itu ya. Sangat beragam sekali ya. Oke, baik, itu saja dari Pak Guru Walan dengan ya pembelajaran 3 sub tema 1, tema 7 ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami untuk pelajaran hari ini ya. Kemudian nanti kalian ada tugas dari Pak Guru Walan ya berkaitan dengan hari ini. Itu kalian nanti mengenal faktor-faktor keturunan ya, nanti bisa lihat gitu. Yang adalah nanti ada tugas ya, itu ada di halaman 41 ya. Ceritakan kepada guru dan teman-temanmu ya, siapakah kamu, termasuk ras apakah kamu, suku apa kamu, bahasa daerahmu ya. Tampilkan foto. Nanti bisa lihat di halaman 41 ya. Baik, dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.